Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini, Info ASN akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban formasi penata layanan operasional pada tes P3K, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok untuk formasi penata layanan operasional. Kalian bisa pause video ini untuk bisa membacanya dan mempelajarinya lebih lanjut. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Berikut ini yang dimaksud dengan sistem pelayanan terpadu dalam konteks penata layanan operasional adalah: A. Sistem manajemen keuangan yang mengelola keuangan operasional. B. Sistem yang digunakan untuk mempercepat administrasi. C. Sistem darurat yang digunakan ketika sistem utama down. D. Sistem yang menghubungkan semua aspek layanan publik dalam satu platform. E. Sistem yang mengintegrasikan antar layanan keuangan di beberapa perusahaan. Sistem pelayanan terpadu adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai layanan, proses, dan fungsi operasional ke dalam satu sistem atau platform yang terorganisasi untuk memastikan layanan yang diberikan berjalan dengan efisien, efektif, transparan, dan dapat memudahkan aksesibilitas. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sistem yang menghubungkan semua aspek layanan publik dalam satu platform. Soal nomor 2. Berikut ini langkah awal dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan operasional kecuali: A. Menganalisis data yang diperoleh. B. Membuat laporan keuangan operasional. C. Mengidentifikasi permasalahan. D. Menganalisis penyebab permasalahan. E. Mengumpulkan data-data yang relevan. Berikut ini langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan kajian awal masalah operasional. Yang pertama adalah mengumpulkan data, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kedua, menganalisis data yang diperoleh. Ketiga, mengidentifikasi, yakni membuat list masalah yang terjadi. Keempat, menganalisis penyebab masalah. Kelima, membuat rencana tindak lanjut seperti langkah perbaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Membuat laporan keuangan operasional. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Berikut ini yang dimaksud dengan diagram Ishikawa dalam kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah: A. Observasi langsung ke lapangan. B. Pengumpulan data melalui survei. C. Mengidentifikasi berbagai penyebab yang berkontribusi terhadap masalah. D. Teknik untuk mencari solusi langsung. E. Diskusi terbuka untuk menghasilkan berbagai solusi dari suatu masalah. Diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan merupakan alat teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan memvisualisasikan berbagai penyebab
yang berkontribusi terhadap suatu masalah. Diagram ini berbentuk tulang ikan dengan kepala yang merupakan masalah utama dan tulang merupakan kategori penyebab masalahnya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, mengidentifikasi berbagai penyebab yang berkontribusi terhadap masalah. Soal nomor 4. Analisis SWOT seringkali digunakan untuk melakukan evaluasi strategis kondisi layanan operasional secara menyeluruh. TRICH dalam analisis SWOT digunakan untuk A. Mengetahui tantangan regulasi yang dibuat. B. Mengetahui ancaman dari kompetitor. C. Mengetahui peluang eksternal yang akan didapat. D. Menganalisis kelemahan internal yang mempengaruhi kinerja. E. Menganalisis kekuatan yang dimiliki oleh sumber daya. Dalam analisis SWOT, TRICH digunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang berpotensi menghambat, merugikan, mengancam keberlanjutan dari bisnis atau organisasi. TRICH ini dapat berupa ancaman dari kompetitor, misalnya persaingan dari kompetitor dengan menawarkan layanan yang lebih baik, cepat, dan murah, serta adanya kompetitor baru dengan strategi inovasi yang lebih kreatif. Jadi jawaban yang tepat adalah B, mengetahui ancaman dari kompetitor. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan tujuan dari adanya evaluasi dalam pelaksanaan operasional adalah A. Menyediakan layanan administrasi dan dukungan operasional. B. Menentukan anggaran tahun berikutnya. C. Meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan. E. Mengidentifikasi ketercapaian tujuan operasional. E. Meminimalisir biaya operasional. Tujuan dari adanya evaluasi dalam pelaksanaan operasional adalah untuk memastikan bahwa proses, sumber daya, maupun hasil dari operasional tersebut berjalan sesuai prosedur dan tujuan awal, di mana untuk tujuan evaluasi pelaksanaan operasional yaitu untuk mengukur kinerja operasional, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan untuk dapat diperbaiki ke depannya, memastikan semua yang terlibat dalam pelaksanaan patuh terhadap prosedur yang berlaku, kemudian mengoptimalkan efisiensi dengan adanya perbaikan di setiap kelemahan yang ditemukan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mengidentifikasi ketercapaian tujuan operasional. Soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan langkah pertama dalam menyusun rencana layanan operasional adalah A. Menyusun anggaran operasional. B. Mengalokasikan sumber daya manusia. C. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. D. Menetapkan tujuan dan sasaran layanan operasional. E. Menyusun laporan evaluasi operasional. Langkah pertama dalam menyusun rencana layanan operasional adalah menetapkan tujuan. Tujuan ini bisa berupa tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, dan menetapkan sasaran layanan yang diukur dengan KPI, misalnya tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, menetapkan tujuan dan sasaran layanan operasional.
Soal nomor 7. Dalam proses evaluasi pelaksanaan operasional, data yang dihasilkan menunjukkan bahwa tujuan layanan operasional belum tercapai. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Tetap menjalankan layanan operasional meskipun tujuan tidak tercapai. B. Melakukan analisis dan merancang perbaikan. C. Mengganti seluruh tim pelaksana layanan operasional. D. Menghentikan terlebih dahulu layanan. E. Membuat laporan terkait kerugian operasional. Ketika hasil evaluasi menunjukkan ketidaktercapaian tujuan, maka yang dapat dilakukan adalah menganalisis dan memperbaiki langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut. Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan. Pertama, menganalisis penyebab ketidaktercapaian. Kedua, mengkaji sumber daya yang digunakan, baik manusia, teknologi, maupun keterampilan yang dipakai. Ketiga, mengidentifikasi masalah koordinasi yang mungkin terjadi dalam penyampaian tugas. Keempat, menyusun langkah perbaikan guna mencapai tujuan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, melakukan analisis dan merancang perbaikan. Sekian pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.